Good morning. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga ingin menyapa jemaat global kita di seluruh dunia, juga para YouTube subscribers yang setia mengikuti channel kebaktian kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Merdeka. Kebetulan kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, karena kita rata-rata lahir di Indonesia. Karena itu hari ini saya kasih judul khotbah saya Merdeka. Ya. Saudara, harkat dan martabat satu bangsa itu tergantung bagaimana bangsa itu menghargai kemerdekaannya. Ya. Bagi orang yang tidak pernah mengalami masa penjajahan, maka kemerdekaan itu biasa saja. Nggak ada istimewanya, karena nggak pernah dijajah. Tapi bagi mereka yang mengalami masa penjajahan, wah, kemerdekaan itu luar biasa, saudara. Ya. Nah, demikian juga harkat dan martabat orang percaya. Itu tergantung bagaimana kita orang percaya ini menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan melalui penebusan Yesus di kayu salib. Tergantung bagaimana kita menghargai kemerdekaan atas dosa yang sudah ditebus, sudah dibayar oleh Tuhan di kayu salibnya di Golgota. Nah, saudara, di hadapan Tuhan kita semua ini sebetulnya sama, yaitu budak dosa. Kita semua sebelum percaya Tuhan, sebelum dibebaskan, sebelum dimerdekakan, kita semua adalah budak dosa. Kita tertekan di dalam perbudakan dosa ini. Ya. Tapi puji Tuhan, lewat iman kepada Yesus, maka kita diselamatkan, menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa, yang dimerdekakan dari dosa. Orang-orang yang punya hidup yang kekal. Karena itu saudara, penilaian kita terhadap kemerdekaan di dalam Yesus ini sangat tergantung bagaimana kita memandang dosa kita. Bagi saudara yang menganggap dosa itu biasa, maka saya percaya kemerdekaan itu tidak terlalu berharga. Tapi bagi saudara yang merasa dan tahu bahwa dosa itu sangat menjijikkan dan mengerikan di hadapan Tuhan, maka kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam Yesus itu sungguh luar biasa. Mari kita baca sekarang kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 17. Ya. Sampai 19. Ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, kemerdekaan atas dosa, kemerdekaan atas kematian, itu merupakan kebutuhan dasar. Ya.
kebutuhan dasar dari semua orang. Orang butuh dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kematian. Karena itu saudara jangan heran kalau semua orang ini takut mati, saudara. Karena memang kebutuhan dimerdekakan dari kematian ini adalah kebutuhan semua orang. Meskipun ini kebutuhan semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima keselamatan ini kecuali dia beriman dan percaya kepada Yesus. Ya. Roma 1 ayat 16 sampai 17, Roma 1 ayat 16 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, Injil itu merupakan jawaban atas murka Allah terhadap dosa. Sebelum Injil diberitakan, tidak ada yang tahu bahwa ternyata ada solusi terhadap dosa. Ya. Yaitu kematian Yesus di kayu salib adalah solusinya. Ini adalah kebenaran mendasar dari kitab Injil. Ya. Tanpa iman kepada Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada, saudara. Meskipun takut akan kematian, takut akan dosa, takut diperbudak, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tanpa iman kepada Yesus tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Hanya kasih karunia di dalam Yesuslah yang membuat orang boleh diselamatkan. Ya. Kasih karunia dan anugerah di dalam Yesuslah yang membuat orang boleh dimerdekakan dari dosa dan dari maut yang kekal. Nah, saudara, kebanyakan orang percaya itu membahas kemerdekaan di dalam Yesus ini cuma satu kali. Yaitu apa? Pada waktu mereka percaya Yesus. Waktu mereka percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah, pada saat itu isu tentang kemerdekaan dari dosa dan dari maut ini dibicarakan. Tapi setelah itu jarang sekali isu tentang kemerdekaan ini dibicarakan. Termasuk banyak khotbah-khotbah di gereja tidak bicara tentang kemerdekaan di dalam dosa ini. Kemerdekaan dari dosa ini. Ya. Padahal apa yang terjadi, saudara? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan barang siapa menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-13 yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya bukan dilahirkan dari keinginan laki-laki tapi dari Allah. Saudara, orang yang percaya Yesus itu mengalami pembaruan dalam kehidupannya itu luar biasa, saudara. Dari yang cuma anak manusia dilahirkan dari papa mamanya, sekarang dilahirkan kembali dari Tuhan. Dikatakan di sini dia menjadi anak-anak Allah. Saudara perhatikan ini. Ya. Pagi hari ini saya sungguh-sungguh mau ngajak saudara untuk memikirkan dengan baik-baik status saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Ada yang berubah di dalam hidup orang percaya. Kalau yang semula jadi anak manusia, sekarang menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa saudara. Ya. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita bayangkan. Kenapa? Karena lahir sebagai anak-anak Allah ini, menjadi anak-anak Allah ini bukan karya manusia. Bukan karena kebaikan kita, tidak. Tapi ini semua karena kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa menjadi anak-anak Allah.
Saudara, status sebagai anak-anak Allah ini bukan status biasa-biasa saja, saudara. Ini status yang diberikan kepada kita orang percaya setelah kita dimerdekakan dari dosa. Dan kemerdekaan dari dosa ini bukan diberikan dengan cuma-cuma, gratisan, tidak. Bukan dengan murahan. Tapi kemerdekaan dari dosa ini dibayar mahal oleh tubuh dan darah Yesus sendiri di kayu salib. Bukan harga yang murah, saudara. Kemerdekaan dari dosa ini bukan harga yang murah. Ini harga yang mahal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini karya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan kemerdekaan di dalam Tuhan ini, hidup sebagai orang merdeka di dalam Tuhan ini, hidup yang bagaimana? Apakah kalau kita punya status orang Kristen, itu menunjukkan kita ini sudah hidup merdeka dari dosa, hidup merdeka di dalam Yesus? Apa ya, cuman itu aja? Enggak, saudara. Ya. Hidup sebagai anak-anak Allah itu satu hidup yang dengan penuh kemuliaan, penuh keajaiban. Satu hidup yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Di samping ini sebuah anugerah, tapi ini adalah suatu bukan disebut malapetaka, tapi sesuatu yang kurang menguntungkan. Ya, kenapa? Saya mau kasih tahu saudara. Kita ini diselamatkan karena Yesus. Saudara tidak pernah lihat Yesus. Tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus meregang nyawa di atas kayu salib untuk membebaskan saudara dari dosa. Kita tidak pernah lihat itu. Cuma dikasih tahu, diceritai, orang mengabarkan Injil dan saudara saya percaya. Tapi kita nggak lihat sendiri. Dan itu pun juga dibicarakan tidak terlalu sering. Saudara, ini semua adalah kelemahan dalam tanda petik. Karena apa? Karena kita manusia ini cenderung untuk kurang menghargai apa yang dilakukan Tuhan di kayu salib. Kita tahu, oh ya, Yesus memang mati buat saya di kayu salib. Tapi membayangkannya kita tidak bisa. Konsepnya Yesus yang memikul kesalahan kita. Yesus yang harus mati. Kita yang salah, kok Yesus yang mesti mati? Ya. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-15 tadi itu, dikatakan di situ Rasul Paulus di dalam perikop, di awal perikop ini memperingatkan bahayanya sikap taking for granted, saudara. Paulus mengatakan, sekarang gimana? Setelah kita dimerdekakan dari dosa dan dijadikan hamba kebenaran oleh Kristus, apakah kita akan terus berbuat dosa? Rasul Paulus menekankan pada taking for granted ini. Setelah kita dimerdekakan, setelah kita menjadi orang merdeka, apa kita terus mau berbuat dosa? Ini yang menjadi pertanyaan dari Rasul Paulus. Ini yang menjadi stressing dia di dalam perikop ini.
supaya kita jawab. Apakah setelah kita tuh hidup di bawah kasih karunia, apakah kita ini terus mau berbuat dosa? Karena banyak orang Kristen yang tidak terlalu memperhatikan urusan dosa ini. Yaitu tadi, karena mereka anggap dosa ini satu hal yang biasa. Yang namanya manusia tidak pernah jauh dari dosa. Selama masih hidup dalam darah dan daging, manusia tidak pernah lepas dari dosa. Betul, tapi bagaimana kita memandang dosa, itu yang menjadi persoalan mendasar dari hidup orang Kristen. Selama kita masih menganggap dosa itu sesuatu yang biasa, saudara tidak akan pernah bisa menghargai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan melalui Yesus di kayu salib. Saudara tidak akan pernah bisa merasakan atau tidak bisa memberi nilai kemerdekaan di dalam Yesus ini. Kemerdekaan dari dosa ini. Sebab apa? Karena dosanya saudara anggap biasa. Nangkep nggak saudara? Siapa yang di sini menganggap dosa itu biasa? Saudara, orang bohong itu biasa nggak? Biasa. Orang telat biasa nggak? Biasa. Selama kita dosa itu kita anggap biasa, saudara tidak akan pernah bisa menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah bayarkan dengan tubuh dan darahnya sendiri, dengan kematiannya sendiri di atas kayu salib. Di sini Paulus menekankan adanya bahaya taking for granted ini, saudara. Mungkin saudara belum ngerti maksudnya apa taking for granted. Kalau saya terjemahkan secara sederhana, taking for granted itu gini. Taking for granted ini artinya gagal menghargai seseorang atau sesuatu sebagaimana mestinya. Ya, kira-kira definisi sederhananya itu. Taking for granted ini adalah gagal menghargai orang atau sesuatu, seseorang atau sesuatu sebagaimana mestinya. Itu taking for granted. Saya ambil contoh. Kita ini terlalu menganggap waktu ini biasa. Karena itu bagi kita, 1 detik lewat itu biasa. Kenapa? Bakalnya ada detik yang lain nanti akan menyusul. Kita anggap biasa. Betulkah biasa? Enggak loh saudara. 1 detik itu mahal. Buktinya ada orang yang mau masuk pada hari ini enggak bisa. Detiknya sudah habis. Selesainya sudah kemarin. Mau tambah 1 detik aja enggak bisa. Itu menunjukkan bahwa 1 detik yang sama, yang kita anggap biasa, yang biasa kita lewati itu, yang kita anggap biasa tadi itu, waktu, itu ternyata tidak sama nilainya. Bagi saudara yang masih hidup pada hari ini, mungkin waktu itu masih saudara anggap biasa. Tapi bagi orang yang sudah selesai kontraknya kemarin, waktu 1 detik itu tidak biasa. Amin. Menghirup udara segar. Siapa di sini yang bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku hari ini boleh menghirup udara segar, dapatkan O2, terima kasih Tuhan. Siapa di sini? Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh iya saudara, coba ke rumah sakit, lihat orang di rumah sakit yang pakai selang oksigen. Itu mau menghirup O2 aja bayarnya mahal. Kita tiap pagi menghirup udara segar. Kita jarang berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena kita anggap biasa.
Itu sebabnya kita ini kurang disiplin dengan waktu. Kenapa? Karena kita anggap waktu itu ya biasa. Jadi kalau telat ya biasa. Apalagi bagi orang Indonesia. Ya toh? Dapat stempel jam karet. Kenapa? Karena telat dianggap biasa. Satu hari ketika Tuhan bicara tentang urusan terlambat ini bagi saya pernah ngeyel sedikit sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Tuhan itu terlalu serius. Sudah tahu orang Indonesia ya telat itu sudah dianggap biasa. Kenapa terlalu diributkan gitu loh. Saya tuh naik suruh khotbah seperti ini sebenarnya tidak enak, saudara. Karena saya sendiri juga orang Indonesia kan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Kenapa? Telat itu masuk dosa sih Tuhan? Saya bilang gitu. Karena telat itu kan sudah biasa. Semua orang juga pernah telat. Saya pun juga pernah telat. Tapi yang dikatakan Tuhan mengagetkan saya. Kamu tahu enggak sih kamu ini anak-anak Tuhan? Kamu ini anak-anakku? Tahu Tuhan? Ngerti enggak kalau di dalam diri kamu tuh ada satu integritas sebagai anak Tuhan yang menjadi showroom bagi dunia ini. Ketika kamu melakukan sesuatu yang salah bagi dunia ini, salah di hadapan Tuhan, kamu sedang memberikan showroom, memberikan display yang keliru bagi dunia ini. Sehingga dunia ini menganggap anak-anak Tuhan itu seperti kamu katanya. Kaget saya saudara. Ini bicara tentang integritas sebagai anak-anak Tuhan. Baru nangkep saya. Saudara mungkin waktunya, kronosnya sudah lewat jalan biasa. Tapi integritas saudara sebagai anak Tuhan itu yang tidak biasa. Itu yang mahal saudara. Integritas itu yang mahal. Ketika saya masih kecil, saya masih ingat papa saya itu jadi kayak semacam bank gitu ya saudara ya. Tiap kali orang datang pinjam duit sama papa saya dikasih duit, lalu papa saya bilang, jangan lupa ya, utangmu ya sekian ya. Nanti kalau kamu sudah ada, kamu kembalikan. Selalu gitu terus papa saya tuh. Saya terus tanya sama papa saya, Pak, kok ngutangi orang cuma gitu aja? Apa papa nggak takut orang itu nanti nggak bayar? Papa saya bilang apa? Enggak. Kenapa? Karena dia punya integritas. Maksudnya dia bisa dipercaya. Ketika integritas itu mulai berkurang, makanya butuh ada surat perjanjian. Anggap ya saudara ya. Orang dulu enggak pakai surat perjanjian saudara. Kamu utang berapa? Ya utangku cuma 3 kilo emas. Kapan utangnya lupa, pokoknya utangnya 3 kilo emas. Kapan bayarnya enggak tahu, pokoknya aku percaya kamu pasti bayar. Kenapa? Karena integritasnya mahal. Orang sekarang tidak bisa menghargai integritas ini saudara. Sehingga dia lupa bahwa sebagai anak Tuhan, kita tuh menyandang sebuah integritas. Sebuah status yang bagi dunia kita ini dilihat kebenarannya. Benar enggak sih orang ini anak Tuhan? Nah kalau anak Tuhan kok kayak gini? Kok seperti ini? Nangkep ya saudara ya? Sekarang saudara mengerti kenapa Matius 5 ayat 48 mengatakan sempurnalah kamu karena Bapakmu yang di sorga sempurna adanya. Wow, dulu saya protes keras sama Tuhan saudara. Saya bilang Tuhan mana ada orang Kristen suruh sempurna itu. Mana ada Tuhan.
Sampai mati nggak bakal sempurna. Betul memangnya, karena Tuhan akan sempurnakan. Tapi tekad untuk menjadi sempurna, itu mesti menjadi tekad setiap anak Tuhan. Karena di dalam dirinya menyandang status anaknya Bapa di sorga. Saudara, betapa kita ini seringkali terhadap dunia, kita ini malu-maluin. Ngomongnya anak Tuhan, tapi apa yang kita tampilkan kepada dunia tidak bisa membuat dunia ini percaya kalau kita ini anak Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang yang tidak percaya lebih bagus daripada kita, saudara. Lebih bisa dipercaya, lebih disiplin, lebih murah hati, lebih jujur, lebih segalanya. Nah, bagi dunia yang seperti itu, kalau kita anak-anak Tuhan menampilkan hidup model yang seperti sekarang, bagaimana mungkin dunia ini bisa percaya kalau kita ini anak Tuhan? Makanya Tuhan bicara sama kita, Yesus waktu itu mengajarkan, kalau orang itu menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau orang itu minta pakaianmu, berikan jubahmu. Kalau orang itu ngajak berjalan kamu 1 mil, berjalanlah bersama mereka 2 mil. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau supaya kita ini punya satu standar kehidupan yang lebih daripada dunia ini. Jangan yang kurang. Dosa terhadap integritas ini yang seringkali tidak kita pahami. Sehingga kita anggap, telat biasa. Biasa. Biasa bagi saudara, enggak biasa bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan, integritas sebagai anaknya dipertaruhkan dengan tubuh dan darahnya mati di kayu salib. Roma 5 ayat 8 mengatakan, Yesus mati di kayu salib sementara kita masih berdosa. Bayangin, saudara, kalau Tuhan bisa mempercayakan integritas sebagai anak Tuhan kepada kita orang yang belum sempurna seperti ini, betapa pentingnya integritas sebagai anak Tuhan ini bagi dunia. Kalau kita hidup dengan standar yang lebih jelek daripada apa yang memang seharusnya, kita sedang memberikan citra diri yang salah terhadap dunia ini, saudara. Jadi jangan pernah berharap dunia ini bisa percaya Yesus selama kita masih memberikan citra diri yang salah terhadap dunia ini. Tidak bakal percaya. Karena dunia kan berkata, aku yang tidak percaya lebih bagus daripada kamu. Amin. Sudah nangkep ini? Kebenaran ini? Ketika saya mengerti kebenaran ini, saya bertekad, Tuhan, aku tidak mau telat lagi. Telat itu saya jadikan musuh besar bagi saya. Karena saya tahu, hidup saya menyandang predikat sebagai anak Tuhan. Hari ini kalau saudara bekerja sebagai anak Tuhan, gimana kualitas kerja saudara? Hari ini kalau saudara studi, bagaimana kualitas studi saudara? Kalau saudara melayani, bagaimana kualitas pelayanan saudara? Wow, gak main-main saudara ini. Ingat saudara, Tuhan itu punya standar. Tuhan itu tidak pernah menurunkan standarnya untuk melayani ketidakpercayaan saudara. Nggak bisa. Amin.
Kami beberapa waktu ini dalam Bible Study di hari Jumat lewat Zoom, saya mengajar tentang akhir zaman. Nah, akhir zaman ini merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa. Makanya disebut peristiwa akhir zaman. Karena peristiwa akhir zaman tidak cuma tunggal, bukan cuma satu, tapi berkaitan satu sama lain. Nah, dalam pelajaran akhir zaman atau eskatologi itu, kita tahu bahwa yang paling dekat dengan kita, yang sedang akan kita hadapi ini adalah rapture, pengangkatan. Nah, pengangkatan itu apa, saudara? Pengangkatan itu satu saat di mana nafiri Allah itu dibunyikan, tetet. Dan ketika nafiri Tuhan itu dibunyikan, orang-orang mati di dalam Yesus ini akan bangkit lebih dulu, diberi tubuh kemuliaan lebih dulu. Menyongsong Tuhan di awan-awan. Kedatangan Tuhan ini bukan turun ke bumi, tapi menjemput mempelainya di awan-awan. Setelah yang mati diberikan tubuh kemuliaan, dibangkitkan lebih dulu, maka kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap, dalam 1 detik. Dirubah, diberikan tubuh kemuliaan dan menyongsong Tuhan di awan-awan, di angkasa. Saudara, ini 1 detik yang kita rindukan. Entah kita masih keburu, sebelum kita mati, kita ngalami rapture atau pengangkatan ini, atau mungkin juga ini terjadi nanti setelah kita sudah enggak ada. Tapi 1 detik ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena Alkitab sudah mengatakannya. Untuk 1 detik ini, kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita. Yang kita kejar ini tadi, saudara. Supaya kita ingat ada 1 detik ini yang kita rindukan. One day kita menyongsong Tuhan di angkasa. Kita tuh seringkali tahu kebenaran, tapi kita tidak tahu atau tidak berani mengambil keputusan. Dan salah satu yang mesti dilakukan di dalam kebenaran, kita menghadapi kebenaran ini, yaitu ketika kita tahu bahwa waktunya sudah dekat, apa yang mesti kita lakukan? Ketika kita tahu di hadapan kita ini sebentar lagi terjadi rapture atau pengangkatan, apa yang mesti kita lakukan? Matius 4 ayat ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Wow, luar biasa, saudara. Ternyata apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita tahu sebentar lagi Tuhan datang, bertobat. Ini yang mesti kita lakukan. Bertobat dari segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Dosa itu, saudara, menyakitkan hati Tuhan. Karena itu kalau kita masih anggap biasa, artinya kita ini biasa menyakitkan hati Tuhan. Kita mesti bertobat. Kita mesti bertobat. Tuhan itu sudah begitu baik buat kita. Jangan disakiti lagi. Kalau kita nggak bisa menyenangkan, jangan menyakitkan hati. Amin. Jaga hati supaya kita tidak menyakitkan hati Tuhan. Kebenaran itu harus diikuti dengan sebuah tekad, sebuah keputusan. Kita ini kebanyakan cuma tahu kebenaran di otak kita, tapi kita ini belum berani men-challenge diri kita sendiri untuk mengambil keputusan.
Padahal yang disebut bertobat ini, itu adalah completely change in mind and direction. Perubahan total, perubahan 180 derajat di dalam pikiran dan di dalam arahnya. Kalau selama ini kita jalannya ke kiri, orang yang bertobat itu balik arah ke kanan. Kalau semula arahnya ke utara, orang yang bertobat itu kembali balik arah ke selatan. Ada satu perubahan total, completely change in mind and direction. Itu artinya pertobatan. Berapa banyak kita ini sudah dikasih tahu sama Tuhan, itu salah, masih dablek. Betul? Kita do nothing, cuma iya Tuhan aku salah. Terus habis kalau salah terus gimana? Ya mesti bertobat tuh saudara. Saudara pernah ketemu orang yang telat terus minta sorry terus? Sorry ya, aku telat. Sambil ketawa-ketawa. Besok paginya, sorry ya, aku telat. Seminggu gitu terus saudara bosen. Saudara kan berkata, lu gak usah ngomong sorry. Ojo telat. Lebih bagus daripada ngomong sorry tapi keep going telat terus. Kira-kira gitu ya saudara ya. Nah kita ini sama Tuhan itu tidak berani mengambil keputusan ini. Dosa kita ini sudah dimerdekakan di kayu salib. Tapi kita ini tidak berani cut off dosa itu. Sehingga hidup kita ini masih dibebani terus sama dosa. Bahkan kita ini bangga. Bangga melakukan dosa. Dablek sama Tuhan kita masih bangga, saudara. Dengan alasan apa? Segala macam. Berusaha melakukan pembenaran. Saudara biarpun saudara salah, tapi kalau mau dicari alasan pembenarannya, pasti ketemu kok. Saudara pasti akan ketemu alasannya. Gara-garanya saudara salah itu pasti ketemu alasannya. Saudara pasti bisa menemukannya. Dan ini menunjukkan bahwa saudara tidak mau bertobat. Dan ingat toh saudara, kalau kita nggak mau bertobat itu urusannya bukan sama saya, bukan sama pendeta, bukan sama hamba Tuhan, urusannya sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, bertobatlah, karena waktunya sudah dekat. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, mari kita bertobat. Jangan sampai kesalahan itu kita teruskan. Kita bangga terhadap kesalahan padahal ini menyakitkan hati Tuhan. Membuat predikat kita sebagai anak Tuhan, integritas kita sebagai anak Tuhan, itu kita anggap sepele, saudara. Enggak sepele. Predikat sebagai anak Tuhan itu tidak sepele. Harus sungguh-sungguh kita jaga. Amin. Satu hari saya ikut pertandingan ke Jakarta. Saya berhasil masuk TC, tapi untuk masuk TC saya harus ke Jakarta. Lalu dengan saya ke Jakarta, saya harus biaya sendiri. Saya masih ingat pada hari hanya saya nggak punya duit, mama saya nggak punya duit. Terus saya pupus cita-cita saya, ya sudah nggak bisa ikut TC ke Jakarta, ya sudah. Tapi ternyata mama saya tuh akalnya banyak. Dia kasih saya duit, kamu berangkat toh, biar minimal kamu bisa merasakan ikut TC itu bagaimana katanya. Singkat cerita saya berangkat naik kereta api gaya baru dari Surabaya ke Jakarta. Saya masih ingat kereta apinya cengklang. Tapi apa yang terjadi? Waktu saya naik kereta api, air mata saya keluar. Saya merasakan cinta kasihnya mama saya yang membuat saya bisa berangkat ke Jakarta. Terus pada waktu itu saya bertekad,
saya harus pulang juara. Saya harus pulang bawa piala. Saya tidak mau pulang tidak bawa piala, cuma bawa nama. Enggak, saya mesti pulang bawa piala. Sebagai rasa terima kasih saya kepada mama saya yang sudah berusaha memberikan uang sama saya sehingga saya bisa berangkat ke Jakarta ikut TC di sana. Saudara, peristiwa ini tidak pernah lupa dalam kehidupan saya. Kita ini seringkali sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, ya toh? Tapi kita ini seringkali cuma ngomong tok di mulut ini. Terima kasih Tuhan, habis gitu lupa. Kita tidak berani mengambil keputusan untuk sebuah rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur terbesar kita atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita hari ini itu adalah percaya. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau saudara berterima kasih karena saudara dikasih hidup, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Percayakan kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang sudah memberi hidup kepada Tuhan dan kepada saudara. Rasa syukur terima kasih karena saudara boleh sekolah, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Rasa syukur karena sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Biarlah saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Rasa syukur saudara, rasa terima kasih saudara kepada Tuhan harus diwujudkan dengan keputusan demi keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya saudara bisa merasakan ketika saudara tidak taking for granted terhadap apa yang Tuhan berikan pada hidup saudara, saudara akan merasakan hidup saudara lebih berbahagia. Oh iya saudara, orang yang tahu budi, yang tahu kebaikan Tuhan, hidupnya pasti lebih berbahagia, lebih bersukacita daripada yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita belajar ya, untuk kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya punya anak kecil, yang paling kecil namanya Ime. Anak saya ini dari kecil dulu, dia tidak mau tidur sebelum saya pulang. Jadi dia pasti tunggu saya, biar saya datangnya malam, dia tunggu saya. Udah kalau saya udah pulang, saya udah masuk rumah, dia bilang gini, Papa, aku punya kejutan buat Papa. Kira-kira bahasanya gitu saudara ya. Saya bilang, kamu punya kejutan apa? Sini Pak. Saya diajak masuk ke kamar dia, lalu dia keluarkan dari kantongnya. Pak Bu bilang-bilang ya, katanya. Dia keluarkan permen kecil, permen potongan bekas gigitannya dia. Saudara. Dibungkus rapi. Ini buat Papa katanya. Saya buka. Saya bilang, wow, ini permen luar biasa. Kamu kok bisa sih? Kamu bisa menahan diri, sacrifice loh saudara, anak kecil ini, permen yang dia suka, dia tidak makan semua, tapi disisakan buat saya. Sacrifice loh ini saudara. Ayo, pernah nggak saudara gitu dulu? Kan enggak toh, yang saudara senang, bawa entek non. Ini enggak, anak kecilnya disisakan. Dia punya roti ya gitu, dikasih ke saya. Saya tahu, karena dia mau berterima kasih kepada saya. Karena dia sayang sama papanya. Bentuk yang dia bisa berikan kepada papanya, sepotong permen kecil bekas gigitannya.
Kenapa saya tahu? Masih ada bekas giginya di situ, saudara. Tapi saudara tahu enggak? Hati saya, sukacitanya hati saya luar biasa. Saya bisa beli 5 kilo permen itu tak makan sendiri bisa. Tapi bagi saya tidak ada yang lebih enak daripada yang bekas gigitannya anak saya. Nangkep enggak saudara ya? Saudara, Tuhan itu kalau saudara tahu berterima kasih kepada Dia, saudara tidak taking for granted terhadap hidup yang Dia berikan kepadanya hari ini. Saudara, Tuhan itu berbahagia luar biasa. Dan karena Tuhan itu berbahagia, Dia akan berikan kebahagiaan itu kepada saudara. Dan saudara bisa merasakan sukacita, damai sejahtera dan bahagia yang luar biasa. Saya berterima kasih kebenaran demi kebenaran ini saya belajar dari pengalaman hidup yang sehari-hari. Hal yang kecil-kecil, tapi yang membuka mata saya, membuat saya bertobat, saudara. Ketika mobil saudara bisa di starter pagi hari, sehingga saudara tidak terlambat ke gereja. Pernah nggak saudara berterima kasih sama Tuhan? Tuhan, terima kasih. Mobil saya sudah barusan ganti aki, saudara. Ganti baterai. Karena baterai yang terakhir ini sudah dead. Tante Lili sudah ribut sama saya. Ini baterai sudah buang aja, ganti baru. Saya bilang nanti sebentar, masih hidup ini, masih bisa hidup ini. Masih bisa survive ini, saya bilang. Tapi akibatnya ya gitu, saudara. Kadang-kadang saya mesti panggil NRMI karena baterainya flat. Ketika kita tuh menghadapi sesuatu yang enak, yang menyenangkan, pernahkah kita ini mengucap syukur sama Tuhan? And what will you do? Apa yang saudara lakukan ketika saudara merasakan cintanya Tuhan? Ketika saudara merasa diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan? Ketika saudara merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, what are you doing? Apa yang saudara lakukan? Apakah cinta saudara semakin bertambah? Apakah ketaatan saudara semakin bertambah? Apakah kesetiaan saudara semakin bertambah? Atau justru saudara taking for granted untuk segala kebaikan Tuhan yang tercurah dalam kehidupan saudara? Saudara, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan dari kematian, mari jangan biarkan kemerdekaan ini menjadi hal yang sia-sia. Mari biarlah kita makin cinta, makin setia, makin mengasihi Tuhan, dan makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makin komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita wujudkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Penyerahan diri kita, saudara. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia. Apa yang berharga dalam hidup saudara, serahkan pada Dia. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan hidupnya yang berharga kepada kita, mati di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-kebaikan-Mu
membuat kami hidup hari ini. Kami bahkan hidup dengan roh tubuh jiwa yang sehat, menikmati segala berkat dan kemurahan kebaikan-Mu setiap hari. Terima kasih karena kami boleh studi. Terima kasih karena kami boleh bekerja. Kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang baik, suami istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bapak, kami sadar bahwa hidup ini tidak selamanya menyenangkan. Ada hal-hal yang kurang menyenangkan dan atau tidak menyenangkan bagi kami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah salah dalam keputusan-Mu untuk memberikan hidup ini kepada kami. Engkau tidak pernah salah memberikan berkat-Mu kepada kami. Demikian juga Engkau tidak pernah salah memberikan beban-Mu untuk melatih kami semua bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidup kami Engkau yang punya, langkah hidup kami Engkau yang menentukan. Biarlah Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan dari dosa dan maut dalam kehidupan kami, boleh melanjutkan berkat-Mu sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.